Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Dwi di sini di pembelajaran bimbingan dan konseling online. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, tetap bahagia selalu di rumah, walaupun dipaksakan bahagia juga nggak apa-apa. Pokoknya judulnya bahagia ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu tentang kecerdasan. Pernah dengar nggak kalian dengan kata-kata kecerdasan? Pasti pernah ya. Nah, pada pagi hari ini Ustadz Dwi akan membahas tentang kecerdasan manusia atau jenis-jenis kecerdasan manusia. Definisi kecerdasan itu dari teori Sternberg dan Slater. Jadi menurut beliau ini, jadi kecerdasan itu sebuah tindakan atau pemikiran yang memiliki tujuan adaptif. Nah, kenapa kalau Ustadz Dwi pakai pendapat yang itu? Karena menurut Ustadz Dwi itu yang paling layak mewakili arti kata dari kecerdasan. Jadi cerdas itu nggak melulu soal pinter ya. Jadi kalau pinter kan artinya dia punya ilmu, pandai, bisa mengetahui sesuatu karena punya ilmu. Nah, sementara kecerdasan atau cerdas itu menurut Ustadz adalah ya itu tadi tindakan atau pemikiran yang punya tujuan adaptif. Nah, kecerdasan sendiri Ustadz Dwi juga mengambilnya ada 8 jenis kecerdasan manusia. Nah, apa aja? Yang pertama ada kecerdasan linguistik, kemudian ada kecerdasan logik matematik atau logis matematika, kemudian ada kecerdasan visual spasial, kemudian ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan jasmani, ada kecerdasan intrapersonal, dan ada kecerdasan interpersonal. Pada kali ini akan Ustadz Dwi bahas satu persatu dengan singkat. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini kecerdasan verbal atau kecerdasan bahasa. Di mana orang atau individu yang punya kecerdasan linguistik ini dia bagus dalam lisannya, bagus dalam komunikasinya, bagus dalam public speakingnya, bagus dalam mengutarakan pendapatnya. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik ini biasanya enak diajak teman diskusi karena dia memiliki kosakata yang banyak, kemampuan berkomunikasinya dengan orang lain juga bagus, dan dia memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas juga. Yang selanjutnya adalah kecerdasan logik matematik atau kecerdasan logis matematis. Ini individu yang memiliki kecerdasan logik matematik ini dia biasanya bagus dalam memecahkan suatu masalah atau mencari solusi dengan menggunakan nalar atau logika. Orang-orang yang memiliki kecerdasan logik matematik ini memang biasanya sangat unggul di bidang matematika ya. Matematika, fisika, kimia seperti itu. Dia unggul di bidang atau pelajaran yang Ustadz sebutkan tadi. Kemudian ada kecerdasan visual spasial. Nah, ini ada hubungannya dengan seni visual. Gambar bisa berupa gambar, desain ataupun gambar bergerak, video ya. Jadi biasanya orang atau individu yang memiliki kecerdasan visual spasial ini dia unggul di bidang fotografi, desain, kemudian gambar-gambar, desain gambar ruang, kemudian juga video ya, teknik video atau videografi dan sebagainya. Itu termasuk orang yang memiliki kecerdasan visual spasial. Yang selanjutnya ada kecerdasan musikal. Nah, mungkin kalian juga baru tahu ya. Nah, ternyata juga ada kecerdasan musikal, tentunya karena musikal berarti dia orientasinya individu yang memiliki kecerdasan ini pandai atau mampu menguasai di bidang musik. Entah itu mampu menguasai alat-alat musik, entah itu mampu melihat atau mendengarkan
eh, tangga nada, ya, dalam artian kapan waktunya naik, kapan waktunya turun, seperti itu. Jadi ini ada hubungannya dengan bermusik, seperti itu. Selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Nah, karena sesuai dengan namanya natural, berarti ini individu yang memiliki kecerdasan naturalis ini dia memiliki kemampuan atau memiliki ketertarikan pada lingkungan sekitar. Jadi si individu ini biasanya bagus dalam mengelola flora maupun fauna. Nah, kalau di bidang mata pelajaran tentunya dia akan menonjol di bidang biologi atau IPA. Selanjutnya ada kecerdasan jasmani. Nah, ini biasanya guru-guru olahraga kalian ini, ini memiliki kecerdasan jasmani ini. Jadi nggak semua orang juga memiliki kecerdasan jasmani, ya. Maksudnya adalah si individu ini mampu dengan baik mengontrol dirinya secara jasmani untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu. Bisa pandai bermain sepak bola, bermain bulu tangkis, pandai melakukan banyak hal yang ada hubungannya dengan kegiatan olahraga. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal. Individu yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini biasanya dia mampu dengan baik mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari dalam dirinya sendiri. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini orangnya bijak sekali karena dia mampu tahu kapasitas dia seperti apa. Jadi dia bisa menempatkan dirinya dengan baik di lingkungan yang ada di dalamnya. Jadi bisa dibilang juga si individu yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini termasuk orang yang adaptif terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Nah, kebalikannya dari intrapersonal, kecerdasan interpersonal ini, si individu yang memiliki kecerdasan ini sangat baik dalam memahami emosi orang lain atau emosi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal maupun intrapersonal ini juga termasuk orang-orang yang adaptif di lingkungan sekitar. Jadi si orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini karena dia bisa memahami dengan baik emosi orang lain, dia juga bisa menempatkan dirinya yang baik pula di sisi orang tersebut atau di sisi lingkungan yang ada yang dia tempati. Nah, demikian tadi berbagai macam kecerdasan manusia. Jadi Ustadz ulangi ya, jadi cerdas itu adalah mampu berpikir atau membuat tindakan yang tujuannya adalah adaptif. Kemudian kalau pinter atau pintar berarti dia memiliki ilmu, dia pandai, dia mengetahui sesuatu karena ada ilmunya. Nah, seperti itu. Jadi beda ya. Kalau bisa dibilang sih kecerdasan ini salah satu anugerah juga dari Allah Subhanahu wa taala karena kecerdasan manusia ini melengkapi keunikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, setelah kalian menonton video pembelajaran kali ini tentang jenis-jenis kecerdasan manusia, kalian pasti juga sudah bisa menggambar diri kalian termasuk punya kecerdasan yang mana. Nah, kalau kalian juga tanya apakah kecerdasannya cuma satu doang, nggak menutup kemungkinan lebih dari satu. Tentunya setiap manusia itu punya kecerdasan yang lebih dari satu. Pesan Ustadz Duit, tetap sehat selalu di rumah, tetap bahagia selalu di rumah, meskipun itu dipaksakan bahagia di rumah nggak apa-apa, yang penting judulnya bahagia. Ya, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.